Ini diawali dengan kedatangan Sang Prabu Anglingdarma ke Padepokan Halimun Petak. Ia mengalahkan adik dari Empu Mahashura, yang bernama Darpashura. Sang Darpashura pun berhasil dikalahkan oleh Sang Prabu Anglingdarma meskipun ia adalah tertua dari perguruan Sugaluh. Kemudian datanglah Sang Mahaguru, mereka menyebutnya, yang bernama lengkap adalah Nila Saroya. Ia memberikan hormatnya kepada Sang Prabu, karena mau mengunjungi akan padepokannya, sehingga Sang Nila Saroya memberi hormat kepada Sang Prabu Anglingdarma, dan ia memberitahukan bahwasanya ia mempunyai seorang anak laki-laki, yang mana sang anak laki-laki itu kata Nila Saroya dari Empu Mahashura. Akan tetapi Sang Anglingdarma pun menyebut itu adalah titisan Sudamani. Mendengar akan hal itu Sang Nila Saroya pun marah dan pertarungan pun pecah, sehingga dentingan senjata dari keduanya berbunyi. Nila Saroya pun menggunakan ajian Desenria, melihat akan jurus-jurus Sang Prabu Anglingdarma. Namun, tidak semudah itu. Inilah yang terjadi kalau Anglingdarma bertarung. Benar saja tidak mudah karena Sang Prabu Anglingdarma mempunyai ajian malih rupa yang mana ia bisa untuk mengubah sesuatu, dan Sang Nila Saroya pun tidak bisa untuk menirukannya, sehingga menghantam akan Nila Saroya dan pertarungan di tempat itu dimenangkan oleh Anglingdarma. Karena ia merubah dirinya menjadi guci, guci itu terbang dan menghantam akan Sang Nila Saroya sehingga menyebabkan ia terluka dalam, sakit akan. Tetapi sakitnya cinta lebih luka lagi daripada sakit tubuh. Nah, di saat itulah muncul sesosok wanita yang berambut putih, seputih uban dan tua, yang mana ia menyelamatkan akan Nila Saroya dari kebinasaan, sehingga ia pun tidak ada lagi di tempat itu. Dia titisan Sudamani yang telah kamu. Kurang ajar. Bertarunglah secara jantan, Anglingdarma. Apa yang kulakukan adalah bagian dari ilmu bertarung. Sebagaimana kamu menggunakan ilmu Dasendria yang mampu mencuri semua ilmu lawan. Kenapa aku tidak mempelajari ilmu alih rupa? Maaf Tuan, saya bukan warga Halimun Petak. Siapa kamu? Saya Pangeran Danurweda dari Kalinggapura. Oh, kebetulan. Setelah kejadian tersebut, di tempat itu Anglingdarma bertemu dengan seseorang, yang bernama lengkap adalah Pangeran Danurwenda, yang mana ia mengaku meminta bantuan kepada Nila Saroya dan perguruan Halimun Petak, untuk membantunya merebut negeri Kalinggapura, yang mana negeri itu sudah dikuasai oleh sang istrinya yakni Dewi Daneswara, dan adiknya sebagai Maha Menteri, yang bernama lengkap adalah Giriwara, yang kejam dan suka menindas rakyatnya sehingga rakyat Kalinggapura mengungsi ke negeri-negeri tetangga, termasuk ke negeri Malwapati tempat Sang Prabu Anglingdarma memimpin. Kemudian Sang Prabu Anglingdarma memberitahukan bahwa
Janganlah meminta bantuan kepada Nilasaroya karena ia adalah pengkhianat suaminya dan pula pengkhianat padepokannya yakni Halimun Petak itu sendiri. Dan Sang Pangeran Danurwenda pun mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Sang Prabu Anglingdarma. Ia pun sangat-sangatlah berterima kasih kepada Sang Prabu Anglingdarma apabila ia merebut akan Kalinggapura di tangan sang istrinya. Disingkirkan oleh selir Ayahanda Prabu yang mampu menguasai kebijakan Ayahanda, termasuk mengusir saya dan mengangkat Nayakai yang berhati busuk dan serakah. Kamu telah melakukan langkah yang keliru. Nilasaroya lebih biadab daripada selir ayahmu. Orang yang dengan tanpa beban secuil pun tega menghancurkan perguruan orang tuanya sendiri. Orang yang dengan tanpa perasaan telah tega mencuri kitab perguruan dari orang yang telah menolongnya. Hancurkan kekuatan Senopati Prabakara. Di tempat lain, di kerajaan Kalinggapura, Sang Giriwara dan adiknya, Daneswara sedang merencanakan sesuatu, yang mana itu adalah menghancurkan Senopati Prabangkara yang kini diangkat menjadi adipati, dan ia pun meminta tolong kepada sang adiknya tersebut, untuk melenyapkan akan sang adipati Prabangkara, yang mana sang adipati Prabangkara tersebut, mengganggu akan pekerjaannya untuk menguasai istana dan negeri Kalinggapura, sampai pada saatnya Sang Giriwara menyebutkan hubungan gelap dengan adipati Prabangkara. Dan Sang Daneswara menyuruh akan dayangnya untuk keluar dari bilik kamarnya dan Sang Daneswara pun merasa malu, karena kakaknya telah menyebutkan akan hal tersebut, hubungan gelap dengan Sang Adipati Prabangkara, dan ia merencanakan akan sesuatu yang mana Sang Daneswara mengingat bahwa beberapa hari lagi Sang Raja berburu. Di saat itulah Sang Adipati Prabangkara dibunuh dalam perburuan tersebut. Menyayangi Prabakara daripada putranya sendiri. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Hancurkan Prabakara sebelum terlalu kuat. Caranya, Dinda pasti jauh lebih pandai dari saya. Saya tahu hubungan Dinda dengan bekas senopati itu. Kakang. Jangan permalukan saya. Sekarang, apa rencana Kakang? Rencananya... Di sebuah gubuk hutan yang sangat sepi, terdapat seorang perempuan tua yang sedang mengobati akan Nilasaroya, yang mana Nilasaroya itu telah dibantai oleh Sang Prabu Anglingdarma, di mana Sang Prabu Anglingdarma begitu kuat. Karenanya ia kalah ternyata itu adalah perempuan yang bernama Dewi Durgandini. Daripada menyebutnya Dewi, saya sih lebih suka menyebutnya nenek saja karena wajahnya sangat-sangatlah tua dan bongkok. Sebenarnya, kamu itu memiliki ilmu yang seimbang. Apakah kamu masih bisa menggunakan ajian Dasendria? Gusti, sudah lama Gusti Prabu tidak pernah lagi berburu. Dinda sudah kangen sekali suasana hutan lebat. Kesunyian selalu menimbulkan dengan Gusti. Iya. Sasi ini memang lagi musim kijang bunting. Aku adalah orang yang paling beruntung, Danis. Mendapatkan warisan negeri yang makmur. Mendapatkan istri yang cantik dan... Kau tahu apa arti gairah bagi seorang raja? Daya hidup. Gairah bisa membangkitkan semangat. Gairah juga bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran. Di saat bersamaan, Sang Daneswara melancarkan akan aksinya,
Ia merayu sang raja untuk membawa Adipati Prabangkara yang mana ia inginkan mengajaknya berburu, dan ia pun semenjak menjadi adipati jarang sekali mengunjungi akan istana, dan sang raja tua tersebut memikirkan sejenak dan sang Prabu pun menyetujuinya karena ia pun tanpa rasa curiga sedikit pun. Karena yang berbicara itu adalah sang istrinya yakni Daneswara yang cantik farasnya dan elok rupanya. Padahal, itu adalah pengalihan bahwa sang Adipati Prabangkara lebih mudah melancarkan aksi dari sang kakak untuk membunuh sang adipati tersebut. Karena sang raja tua itu mencintai akan sang istrinya, ia pun mengiyakan akan tawaran tersebut, mengajak sang Adipati Prabangkara untuk berburu. Dia sedang membenahi kadipatennya. Nanti kalau ada waktu, dia pasti menghadap. Apa tidak sebaiknya Adipati diajak ikut berburu? Paling tidak, hubungan Gusti dengan anak angkat Gusti akan semakin akrab. Dan sangat bijak kalau hubungan antara raja dan bawahan semakin erat, Gusti. Kau memang cerdas, Danis. Sungguh lengkap anugerah Dewata padamu. Selain memiliki wajah yang cantik, kau juga mempunyai otak yang cemerlang. Bahwa pengangkatan Senopati sebagai adipati adalah usaha untuk membuang diri Senopati dari Kalinggapura. Iya, Giriwara semakin semena-mena. Dan sekarang sudah menguasai seluruh pasukan di Kalinggapura. Ada yang memberitahu aku bahwa dia juga menghimpun kaum pendekar dari dunia persilatan untuk memperkuat pasukannya. Iya, mereka dijadikan tukang pukul Giriwara untuk mengacam rakyat yang tidak menyetor pajak kepadanya. Di saat bersamaan di tempat Adipati Prabangkara, yang mana Adipati sedang membicarakan kejelekan dari Maha Menteri dari Kalinggapura, yang bernama lengkap adalah Giriwara. Ia pun sangat-sangat kesal dengan sang Giriwara yang telah berbuat semena-mena. Rupanya ketidakadilan semenjak dahulu ada, sampai sekarang di era 2025. Dan ketidakadilan itu karena nafsu serakah, sehingga para rakyatnya keluar dari negeri Kalinggapura. Di saat bersamaan di tempat yang lain, Giriwara kakaknya, Daneswara, sedang merencanakan sesuatu, yang mana sang Giriwara sedang menyewa akan pembunuh-pembunuh bayaran, yang mana si pembunuh bayaran tersebut harus memenggal akan kepala dari Adipati Prabangkara, yang mana ketika ia terpisah dari rombongan maka hantamlah akan kepalanya dan nantinya ia akan membayarnya dengan harga lebih apabila berhasil membunuh seorang Adipati Prabangkara tersebut. Bondel, Saya Gusti. Rambat, Gusti. Ponser, Gusti. Giwang. Gusti. Tugas kalian hanya melenyapkan Adipati Prabangkara. Awasi terus dia sampai terpisah dengan Gusti Prabu di hutan Grogolan. Baru kalian bertindak. Kami akan kirimkan Prabangkara yang angkuh itu ke hadapan Gusti. Tidak usah. Bagiku yang penting, orang berbahaya itu harus dilenyapkan. Prabangkara adalah duri dalam daging Kalinggapura. Mengerti kalian? Mengerti, Gusti. Prabangkara.
di situ. Gusti Prabu. Kuda sudah siap. Jangan pandang matanya. Kamu bisa dikuasai perempuan itu, Prabangkara. Di mana hari itu datang juga mereka untuk berburu, dan benar saja sang Adipati Prabangkara diajak oleh sang raja, dan sang Adipati Prabangkara terus-menerus melihat ke arah sang Dewi Daneswara. Ia melihat kecantikan yang dipancarkan oleh sang istri raja tersebut. Rupanya, ia menginginkan kenikmatan yang sebelumnya Adipati Prabangkara yang lakukan tempo hari. Ia terus-menerus menatap kepada sang Dewi Daneswara tersebut, sehingga sang raja menegurnya dan memulai untuk perburuan, dan semua pasukan yang ada di sana dipersiapkan dan mulai mencari di mana mangsanya berada sampai pada saatnya. Adipati Prabangkara pun terpisah dengan pasukan utama, sehingga beberapa orang dari suruhan Giriwara langsung berada di hadapannya. Dan sang Adipati pun menanyai akan mereka siapa yang menyuruhnya sehingga adu bacotan pun terjadi dan terjadilah pertarungan sengit antara Adipati Prabangkara dan suruhan dari Giriwara. Dan pertarungan pun tidak seimbang sehingga ketika sang Adipati Prabangkara hampir kalah muncullah seseorang yang menolong tidak lain dan tidak bukan adalah sang Prabu Anglingdarma. Untuk campuran, kau boleh coba ramuan dari negeri Cina itu. Prabangkara. Seperti halnya seorang Prabu. Seorang Adipati pun harus perkasa di hadapan istri-istrinya. Kakang tidak kangen padaku? Ayo cepat. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Apa perlu tahu? Kalau sebentar lagi kamu akan tewas. Kalian orangnya Giriwara. Jangan banyak mulut.
Terima kasih, Tuan. Berterima kasihlah kepada Pangeran Danurweda. Pangeran Danurweda? Apa kabar? Setelah memenangkan pertarungan, sang adipati berterima kasih kepada sang pendekar tersebut. Dan ia pun mengatakan kalau mau berterima kasih dengan Pangeran Danurwenda saja bukan dengan saya, kata sang pendekar. Mendengar nama tersebut sang adipati Prabangkara pun terkejut dan tidak lama kemudian sang pangeran pun muncul dan mengatakan bahwasanya perburuan ini adalah siasat untuk membunuh dirinya sendiri dan sang pangeran pun sudah mengetahui akan perselingkuhannya dengan sang dewi Daneswara. Sehingga ia pun sangat-sangatlah terkejut dan dari mana ia mengetahui akan hal tersebut. Kemudian ia meminta ampun dan maaf kepada sang pangeran. Dan pangeran pun memakluminya. Begitu juga terjadi kepada sang ayahandanya sang raja tua yang terpikat kecantikan sang wanita tersebut. Ia mengetahui dari telik sandi yang ia kirimkan. Melalui telik sandi tersebut, ia mengetahui apa yang telah terjadi di istana raja. Maafkan hamba, pangeran. Bekas istri pangeran benar-benar tukang sihir yang mampu membuat hamba seperti seekor kerbau yang dicocok hidung. Itu juga yang terjadi pada Ayahanda Prabu. Daneswara memang wanita cantik. Tapi berarti iblis. Dia telah menghancurkan kewibawaan saya. Seolah saya sebagai suami yang lemah. Lagi pula, bagaimana mungkin saya akan berseteru dengan Ayahanda Prabu? Sementara yang diributkan adalah soal aib. Cepat pulang, Kakang Adipati. Kamu tidak kaget aku pulang dengan selamat, Daneswara? Apa maksudmu, Kakang? 4 pendekar yang kamu kirimkan untuk membunuh saya telah gagal. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa maksud Kakang? Salah kalau kamu berpikir bahwa saya begitu. Sejak saya menjadi senopati, tidak pernah Baginda Prabu mengajak saya berburu, sehingga saya sudah curiga bahwa perburuan ini dibebani oleh sebuah rencana. Semula saya hanya menduga-duga saja, tapi ternyata kecurigaan saya terbukti. Tunggu dulu. Mau kemana kamu? Prajurit, tangkap dia! Setelah mendengar kebenaran tersebut, sang adipati Prabangkara kembali ke tenda dan segera menatap sang wanita iblis itu, sehingga ia merasa keheranan kenapa ia kembali begitu cepat. Sehingga ia kembali dan bertanya kepada sang adipati Prabangkara pun marah kepada sang Dewi Daneswara dan bersuara bahwa ini adalah penipuan karena perburuan ini adalah siasat yang diatur oleh dirinya dan kakaknya. Oleh karenanya,
sang wanita itu mengirimkan akan pembunuh bayaran yang ingin menghabisinya. Sehingga tidak ada lagi nantinya yang menghalanginya untuk menguasai akan kerajaan Kalinggapura. Mendengar hal yang demikian sang Dewi Daneswara pun panik, dan telik sandi yang tidak lain adalah pria mitra, ingin kabur dari tempat tersebut, dan dipanggillah sang pria mitra itu, dan menunjukkan akan kedoknya sebagai lelaki, karena ia menyamar sebagai seorang perempuan. Dan sang pria mitra pun langsung bertarung dengan Adipati Prabangkara itu, sehingga ia melupakan akan Daneswara yang kabur. Karena ketahuannya akan rencana dari kakaknya tersebut, dan dari pertarungan itu pria mitra kalah tidak lama kemudian sang Angling Dharma dan Pangeran Danurwenda pun muncul dan menghentikan pertarungan tersebut. Pria mitra! Pangeran mengenalnya? Iya. Dia adalah mata-mata yang dikirimkan oleh Nila Saroya. Pangeran juga kenal dengan Mahaguru dari Halimun Petak. Semula saya meminta bantuan kepada Nila Saroya untuk mengembalikan kekuasaan di Kalinggapura. Tapi Prabu Angling Dharma memperingatkan saya bahwa Nila Saroya adalah seorang guru silat yang durhaka kepada suaminya dan juga leluhurnya, Halimun Petak. Dulu, Halimun Petak memang perguruan putih. Tapi setelah kematian Puranggasuli dan diganti putrinya, perguruan itu menjadi sarang Bromocora dan pembunuh-pembunuh bayaran. Mungkin termasuk dia. Prabu Angling Dharma memaksa Nila Saroya untuk mengembalikan kitab pusaka perguruan Sugalu yang dia curi. Tapi Saroya melawan. Hingga terjadi pertarungan. Dan Saroya kalah. Tapi ada seseorang yang membawa tubuhnya pergi.